Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas desain pondasi tiang panjang. Di sini kami ada dua orang. Yang pertama saya sendiri, Mikael Rabitan, dengan NIM 21034. Lalu ada teman saya, Irsan Daniel Negomanu dari kelas C1. Dengan dosen pengampu, Dr. Andus Inangasinarte, STMT. Karena di sini kami menggunakan yang genap, kami memperoleh data di mana dimensi kolom sama dengan 45 x 45 cm, dimensi balok 35 x 60 cm, tebal selimut 3 cm, tebal plat lantai 14 cm, tebal plat atap 12 cm, kemudian FC aksen sama dengan 30 MPa, FY sama dengan 320 MPa. Lalu plat lantai diketahui tebalnya yaitu 0,5 cm, untuk beratnya 24 kg meter persegi, terus tebal spasi sama dengan 20 cm, lalu berat spasi sama dengan 21 kg per meter persegi. Untuk beban hidup yang kami peroleh yaitu 400 kg meter persegi. Untuk data tanah yaitu kohesi sama dengan 1427 kg meter persegi, sudut geser sama dengan 24 derajat, lalu berat volume tanah yaitu 2141,40 kg meter persegi. Untuk SF sama dengan NIM genap yaitu 3, dimana dimensi tiang panjang yaitu 35 cm x 35 cm. Selanjutnya, setelah menganalisis data menggunakan SAP 2000, kami peroleh data sebagai berikut yang bisa terlihat pada tabel yang ada di depan. Untuk beban tidak terfaktur, untuk MX sama dengan 2019,1 Nm, untuk MY sama dengan 5220,5 Nm, untuk U1 sama dengan 3410 Nm, untuk U2 sama dengan min 2438 Nm, untuk P sama dengan 126.706 Nm. Selanjutnya untuk beban terfaktur, untuk MX sama dengan 2718,5 Nm, MY sama dengan 7201,4 Nm, U1 sama dengan 2618 Nm, U2 sama dengan 6694 Nm, untuk U3 sama dengan 170.240 Nm. Selanjutnya yaitu pembebanan pondasi. Beban akibat bangunan atap P sama dengan 1267,6 kN. Untuk berat tanah di atas pondasi yaitu 8.565,6 kg. Untuk berat por sama dengan 4.800 kg. Jadi totalnya sama dengan 14.638,66 kg. Selanjutnya perhitungan daya dukung tiang panjang. Yang pertama, daya dukung pada tiang individu. Untuk bagian A, terhadap kekuatan bahan. Diketahui luas penampang tiang panjang sama dengan 1225 cm persegi. Untuk berat tiang panjang sama dengan 2058,00 kg. Kuat tekan beton tiang panjang sama dengan 30 MPa. Untuk kapasitas daya nominal tiang panjang sama dengan 812 kN. Faktor reduksi kekakuan F sama dengan 0,60, lalu tahanan akibat tiang panjang diperoleh nilai 487,2 kN. Bagian B berdasarkan hasil uji CPT menurut Meyerhoff. Kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dari nilai N hasil pengujian CPT menurut Meyerhoff dinyatakan dengan rumus. Untuk persamaan pertama, Pn sama dengan 40 dikali NB dikali AB ditambah N dikali AS. Untuk persamaan kedua, Pn sama dengan 380 dikali N dikali AB. Dengan keterangan NB sama dengan nilai CPT di sekitar dasar tiang dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang. N sama dengan nilai
CPT rata-rata di sepanjang tiang AB sama dengan luas dasar tiang dengan satuan meter persegi, AS sama dengan luas selimut tiang meter persegi. Berdasarkan hasil pengujian CPT diperoleh data sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di bawah. Untuk nilai CPT rata-rata di sepanjang tiang, N sama dengan 37,50. Untuk nilai CPT di sekitar dasar tiang, 8D di atas tiang sampai dengan 4D di bawah tiang, NB sama dengan 61,00. Luas tiang pancang D sama dengan 0,30. Untuk panjang tiang pancang L sama dengan 6 meter. Luas dasar tiang pancang AB sama dengan 8,125 meter persegi. Untuk luas selimut tiang pancang AS sama dengan 8,12 meter persegi. PN sama dengan 494,7 kN. Untuk PN lebih kecil 380 dikali N dikali AB sama dengan 1321,70 kN, maka bisa dilakukan ok. Kapasitas nominal tiang pancang PN sama dengan 494,7 kN. Untuk faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tambahan aksial tiang pancang F sama dengan 296,82 kN. Untuk bagian C, rekap tahanan aksial tiang panjang. Untuk uraian tahanan aksial tiang panjang, untuk bagian pertama berdasarkan kekuatan bahan diperoleh nilai 487,2. Yang kedua berdasarkan hasil uji CPT diperoleh nilai 296,82. Daya dukung aksial terkecil diperoleh 296,82 kN. Yang kedua, tahanan lateral tiang panjang. Untuk bagian A berdasarkan defleksi maksimum. Untuk tahanan lateral tiang kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan H sama dengan Y0 dikali KH dikali D dibagi 2 dikali B dikali B ditambah 1. Untuk dengan B sama dengan KH dikali D dibagi 4 dikali EC dikali LC dipangkatkan 0,25. D sama dengan 0,30 meter, L sama dengan 6,00 meter, KN sama dengan 26.720 kN meter kubik, EC sama dengan 4.700 dikali O, 0 FC dikali 10 sama dengan 257.429 kN meter persegi. Untuk LC sama dengan 0,00674 meter, E sama dengan 0,20 meter, Y0 sama dengan 0,010 meter, B sama dengan 0,58275 meter. Untuk B dikali L sama dengan 3,50. Lebih kecil maka termasuk tiang panjang. Selanjutnya, tahanan lateral nominal tiang panjang. H sama dengan Y0 dikali KN dikali D dibagi 2 dikali B dikali E dikali B ditambah 1 sama dengan 61,60 kN. Untuk faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan lateral tiang panjang F dikali HN ditambah 360,96 kN. Berdasarkan untuk bagian B berdasarkan momen maksimum, FB sama dengan 12.000 kN meter kubik, W sama dengan 0,00450 meter kubik. Untuk MY sama dengan 54,50 kN meter. Selanjutnya untuk kohesi tanah rata-rata di sepanjang tiang. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di depan. Nah, kohesi tanah rata-rata CU sama dengan S dikali L1 dibagi S L1 ditambah 13 dengan F sama dengan HN dibagi 9 dikali CU dikali D, yaitu persamaan 1 dengan
G sama dengan L dikurang F ditambah 1,5 dikali D untuk persamaan 2. M-nya sama dengan HN dikali E ditambah 1,5 dikali D ditambah 0,5 dikali F untuk persamaan 3. Untuk M-nya sama dengan 9/4 dikali D dikali CU dikali 9 kuadrat untuk persamaan 4. Dari persamaan 1 diperoleh nilai F sama dengan 0,028490028 dikali HN. Untuk persamaan 2, G sama dengan 8,775. Untuk persamaan 3, M-nya sama dengan 0,0145 dikali H kuadrat ditambah 0,6500 dikali HN. Dari persamaan 4, M-nya sama dengan 0,0071222507 dikali dengan HN kuadrat dikurang 2,7750 dikali HN sama dengan 27,292. Untuk O sama dengan 0,00712 dikali HU kuadrat dikurang 3,4250 dikali HN sama dengan min 270,292. Untuk F sama dengan 1,966 meter. Dari persamaan kuadrat diperoleh tahanan lateral nominal HN sama dengan 69,103 kN. Untuk momen maksimum sama dengan 689,652 kN. Diperoleh momen max lebih besar MY, maka termasuk tiang panjang. Dari persamaan 3, MY sama dengan HN dalam kurung 0,650 ditambah 0,01425 dikali HN. Diperoleh 54,00 sama dengan 0,0145 dikali HN kuadrat, maka didapat hasil 0,6500 HU. Berdasarkan kuadrat, O sama dengan 0,6500 dikali HN kuadrat ditambah 0,6500 dikali HN sama dengan min 54,00. Dari persamaan kuadrat diperoleh tahanan lateral nominal HN sama dengan 42,846 kN. Faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan lateral tiang panjang F dikali HN sama dengan 25,71 kN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya itu bagian C, rekap tahanan lateral tiang. Sesuai uraian tahanan lateral tiang panjang, yang pertama itu berdasarkan defleksi tiang maksimum didapat F kali HN dia sama dengan 36,96. Berdasarkan momen maksimum yaitu 25,71. Jadi dipilih tahanan lateral terkecil yaitu sama dengan 25,71. Diambil tahanan lateral tiang panjang F kali HN sama dengan 20,00. Yang ketiga, data pondasi. A. Data pilih cap. Kuatukan beton atau F aksen C itu sama dengan 30 MPa. Kuat nilai baja tulangan atau FY itu dengan diameter lebih besar dari 12 mm sama dengan 320 MPa. Kuat nilai baja tulangan dengan diameter lebih kecil sama dengan 12 mm itu didapatkan 240 MPa. Berat beton bertulang atau WC itu sama dengan 24 kN per meter kubik. Untuk bagian B, data dimensi pondasi. Lebar kolom arah X atau BX itu sama dengan 0,5 meter. Lebar kolom arah Y atau BY 0,5 meter. Jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton atau A itu sama dengan 0,50 meter. Tebal pilet cap atau H 0,50 meter. Tebal tanah di atas pilet cap atau Z 0,90 meter. Berat volume tanah di atas pilet cap atau W3 nya itu 20 kN per meter kubik. Sedangkan posisi kolom untuk bagian dalam 40, tepinya 30 dengan sudut 20 dan A3 sama dengan 40. Bagian C, data susunan tiang panjang. Gaya aksial kolom akibat banter faktor didapat 26 kN. Momen arah X akibat banter faktor didapat 335,37 kN per meter. Momen arah Y akibat banter faktor didapat 318,76 kN per meter. Gaya lateral arah X akibat banter faktor itu dapat 319,87
kN per meter. Gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor didapat 316,55 kN per meter. Tekanan aksial tiang pancang itu didapat 293,76 kN. Tekanan lateral tiang pancang FHN itu dapat 20,00 kN. Untuk bagian D itu data susunan tiang pancang. Dapat dilihat susunan tiang pancang arah X nya itu dengan jumlah N itu 9, X nya diperoleh 6. Untuk N kali X pangkat 2 nya didapat 6 juga. Lebar pelecap arah X atau LX nya itu dapat 3,80. Nah, untuk selanjutnya susunan tiang pancang arah Y. Susunan tiang pancang arah Y jumlah atau N nya itu sama dengan 9. Untuk X nilai M nya itu sama dengan 6, dan N kali Y kuadrat itu dapat nilainya 6. Yang keempat, efisiensi tiang pancang atau plate group efisiensi didapat nilainya itu 0,752 60379. Untuk S nya itu sama dengan 1 meter, M nya 3 meter, N nya 3. Untuk F kali PN itu dapat 293,76 kN, dan nilai efisiensinya itu sama seperti di atas 0,75260379. Dan nilai F kali PN untuk grupnya itu dapat 221,08 kN. Yang kelima, gaya aksial pada tiang pancang. WS didapat dengan nilai 11.552,00 kN. Untuk WC nya dapat 173,28 kN. Untuk nilai PU didapat 16.751,36 kN. Untuk X maksimumnya itu 1 meter, Y maksimumnya 1 meter, X minimum itu minus 1 meter, Y minimum itu minus 1 meter. Untuk PU maksimum didapat nilai 1970,28. Untuk PU minimumnya itu dapat 1752,24 kN. Dengan syarat PU maksimum itu harus lebih kecil sama dengan F kali PN. Nah, didapat hasil 1970,28 lebih besar dari 221,08, atau itu dikatakan aman atau oke. Yang keenam, gaya lateral pada tiang pancang. Gaya lateral arah X pada tiang itu didapat 35,51 kN. Gaya lateral arah Y pada tiang itu dapat 35,17 kN. Gaya lateral kombinasi dua arah dapat 49,98 kN. Dengan syarat HU maksimum itu lebih kecil sama dengan F kali HN. Dengan nilai 49,98 lebih kecil dari 20, dikatakan aman atau oke. Yang ketujuh, tinjauan geser arah X dapat dilihat pada gambar dengan nilai D aksen itu 0,100 meter. Untuk D H kurang D aksen didapat 0,4 meter. Untuk CX nya dapat 1,450 meter. W1 nya itu didapat dengan nilai 66,120 kN. W2 nya didapat 99,180 kN. Untuk VU arah X dapat 5745,550 kN. Untuk nilai B didapat 3800 mm, nilai D 400 mm, BC nya didapat 1,0000. Kuat geser pelecap arah X diambil dari nilai terkecil dari VC diperoleh dari persamaan sebagai berikut, yaitu VC diperoleh nilainya 4162,661 kN. Nah, VC yang selanjutnya itu dapat 4308,751 kN. VC dengan persamaan 3 dapat 2775,128 kN. Nah, nilai VC yang diambil yaitu 2775,128 kN. Dengan nilai F 0,75, F kali VC didapat 2081,346 kN. Syarat yang dipenuhi itu F kali VC itu lebih besar sama dengan VUX. Untuk tinjauan geser arah Y dapat dilihat pada gambar. Nilai D aksennya itu sama dengan 0,100 meter. D H dikurang D aksen dapat 0,4 meter. CY sama dengan 1,450 meter. W1 nya didapat 66,120 kN. W2 didapat 99,180 kN.
VU arah Y-nya didapat 5.745,550 kN, nilai B didapat 3.800 mm, nilai D 400 mm, nilai BC 1,0000. Untuk kuat geser pelecap arah Y diambil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama didapat 4.162,691 kN. Persamaan kedua nilai VC-nya didapat 4.308,751 kN. Persamaan 3 VC didapat 2.775,128 kN. Maka diambil dari persamaan tersebut nilai VC-nya itu 2.775,118 kN. Dengan nilai F 0,75, nilai F kali VC itu dapat 2081,346 kN. Syarat yang harus dipenuhi, F kali VC itu lebih besar sama dengan VU arah X. Dapat nilai 2081,346 lebih kecil dari 5.745,550, dikatakan aman atau oke. Yang ke-9, tinjauan geser dua arah. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Nah, untuk nilai D aksennya itu 0,100 meter, untuk nilai D 0,40 meter, nilai B arah X 0,900 meter, nilai B arah Y didapat 0,900 meter, nilai P UK didapat 2.681,024 kiloton, nilai AP didapat 1,440 meter kuadrat, untuk nilai BP didapat 3,600 meter, nilai BC didapat 1,0000. Tekanan geser diambil dari nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Pertama, nilai FP yang pertama itu didapat 2,739 MPa. FP dengan persamaan kedua didapat 2,941 MPa. Persamaan ketiga nilai FP-nya 1,826 MPa. Maka diambil nilai FP yang terkecil yaitu 1,826 MPa. Dengan faktor reduksi keamanannya itu 0,75. F kali VNP didapat 1971,80 kN. Dengan syarat F kali VNP itu harus lebih besar sama dengan PUK. Dengan nilai 1971,801 lebih kecil dari 2691,024, dikatakan aman atau oke. Yang ke-10, pembesian pelecap. Bagian A, tulangan arah X. Untuk nilai CX didapat 1,650 meter. Untuk nilai LX dapat 1,150 meter. Untuk nilai W1 didapat 75,240 kN. Untuk W2 didapat 112,860 kN. Nah, momen yang terjadi pada pelecap yang pertama itu momen ultimate arah X didapat 6.642,295 kN. Nah, untuk data sebagai berikut yaitu lebar pelecap yang ditinjau atau B itu sama dengan 3.800 mm, tebal pelecap atau hanya itu 500 mm, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton atau D aksen 100 mm, tebal efektif plat atau D-nya itu 400 mm, kuat tekan beton atau FC aksennya dapat 30 MPa, kuat nilai baja tulangan atau FY 320 MPa, modulus elastis baja atau S-nya itu dapat 2,00 E plus 0,5 MPa, faktor distribusi tegangan beton atau B1 nya 0,85. Selanjutnya dicari nilai RB dan diperoleh 0,844174,592. Faktor reduksi kekuatan lentur atau F itu sama dengan 0,80. Untuk R maksimumnya itu dapat nilai 8,398. Untuk momen N nya dapat 8.302,868 kN. Untuk Rn nilainya 13,65603. Selanjutnya tulangan arah Y. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pelecap atau C itu dapat 1,650 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolom atau EY nya itu dapat 1,150 meter. Berat beton W1 nya 75,240 kN. Berat tanah atau W2 nya dapat 112,860 kN. Momen yang terjadi pada pelecap atau momen ultimate arah Y didapat 6.642,295 kN. Untuk nilai B sama dengan 3.800 mm, nilai H 500 mm, nilai D 100 mm. Untuk nilai D, H dikurang D aksen itu sama dengan 400 mm. Untuk E aksen C nya 30 MPa,
FY 320 MPa, untuk nilai ES 2,00E plus 0,5 MPa, untuk nilai B1 nya 0,85, untuk nilai RB diperoleh 0,044174,592. Selanjutnya faktor reduksi kekuatan lentur, untuk R maksimumnya itu dapat 8,398, untuk momen E nya itu dapat 8302,868 kN, untuk nilai Rn didapat 13,650603. Untuk bagian C tulangan susut, RS minimum itu dapat 0,0014, untuk AS arah X nya itu didapat 2128 mm², untuk AS arah Y nya itu didapat 2228 mm², untuk diameter didapat 10 mm, untuk jarak arah X nya itu 140 mm, untuk jarak arah X maksimumnya itu 200 mm. Selanjutnya jarak diambil untuk jarak arah X nya 140 mm, kemudian jarak arah Y dapat 140 mm, jarak arah Y maksimumnya 200 mm. Jadi ambil jarak untuk arah Y nya itu 140 mm. Untuk data selanjutnya itu untuk diameter 10 maka didapat jarak arah Y 140 mm, sedangkan untuk diameter 10 untuk jarak arah Y dapat juga 140 mm. Dapat dilihat untuk gambaran selanjutnya itu denah susunan tiang dan tulangan pondasi tiang. Terima kasih.